Halo semuanya, di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal organik sintesis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maria Krasela Teva dengan NPM 521900057. Nah, judul jurnal yang akan saya review di sini adalah Sintesis Ligan Olefin Oksasolin Kiral Aksial melalui gugus fungsi ikatan rangkap CH dengan katalis palladium atau disingkat PD. Jadi baik, ligan kiral yang memiliki kiralitas aksial telah digunakan secara luas dalam sintesis enantioselektif yang dikatalis oleh logam transisi. Sehingga dalam beberapa dekade terakhir ini telah banyak dikembangkan ligan kiral aksial. Nah, gambar-gambar ini merupakan jenis-jenis ligan kiral aksial yang telah dikembangkan. Ligan kiral aksial misalnya P,P ligan binap adalah ligan yang kuat dalam hidrogenase asimetris yang dikatalis oleh Ru. Ada juga P,N ligan kuinap, menunjukkan utilitas katalitik yang luas dalam hidroborasi asimetris yang dikatalis oleh logam Rh dari alkena dan sikloadisi asimetris. Kemudian ada juga ligan monodentat spirofosfor atau SIPHOS yang telah terbukti sangat efisien dalam hidrogenase asimetris dan pembentukan ikatan CC. Nah, terlepas dari pencapaian yang signifikan ini, ada minat berkelanjutan dalam modifikasi ligan untuk meningkatkan efisiensi katalitik dan enantioselektivitas dalam beberapa sintesis asimetris. Modifikasi pada posisi orto dari gugus koordinasi sangat menarik karena pengaruh yang signifikan dari kerapatan elektron dan halangan sterik. Oleh karena itu, salah satu penelitian yang menyelidiki serangkaian binol menemukan bahwa 3,3 aksen di substitusi binol dapat secara signifikan meningkatkan reaktivitas dan enantioselektivitas dalam alkilasi metilen CH yang dikatalis PD2. Namun, modifikasi ligan sering membutuhkan reagen organolitium berlebih, prafungsionalisasi ligan, dan sintesis yang multilangkah. Salah satu cara yang paling efisien dan mudah adalah fungsionalisasi CH langsung pada posisi 3 dan 3 aksen untuk mendiversifikasikan ligan kiral aksial. Kemudian, untuk mengembangkan metodologi praktis untuk modifikasi ligan, perhatian dialihkan ke N-arilindol yang merupakan motif struktur penting dalam kimia organik. Strukturnya dapat dilihat pada slide. Nah, di sini dibayangkan bahwa aminasi, fosfinasi, oksidasi, dan olefinasi C2H langsung yang dibantu oleh gugus koordinasi dapat digunakan untuk membangun ligan bidentat kiral aksial. Kemudian, posisi 3 dan 3 aksen dari ligan dapat dengan mudah dimodifikasi melalui substitusi elektrofilik pada posisi 3 fragmen indol dan mengarahkan fungsi CH pada posisi 3 aksen fraksi arena. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar ini. Nah, karena keberhasilan aplikasi ligan kiral aksial dan kerangka olefin oksasolin bidentat dalam katalis asimetris, pada jurnal ini dilakukan sintesis ligan olefin oksasolin kiral aksial melalui olefinasi CH yang diarahkan oksasolin yang dikatalis oleh palladium. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa posisi 3 dan 3 aksen dari ligan mudah dimodifikasi dengan brominasi CH elektrofilik dan amidasi serta olefinasi CH yang diarahkan oksasolin. Penelitian ini dimulai dengan memilih kerangka indol feniloksasolin 1A dapat dilihat pada gambar sebagai substrat model untuk sintesis ligan olefin oksasolin kiral aksial 3A. Nah, untuk optimalisasi kondisi reaksi itu dapat ditunjukkan pada tabel
yang tertera pada slide. Nah, dengan kondisi reaksi yang optimal, perhatian dialihkan untuk memeriksa ruang lingkup substrat turunan indol pheniloxazolin 1 dan berbagai akrilat 2. Nah, terlepas dari sifat elektroniknya, metil, metoksi, fluoro, kloro, bromo, dan trifluorometil tersubstitusi indol pheniloxazolin turunan 1 ditoleransi dengan baik dalam reaksi. Ligan olefin oxazolin yang sesuai diperoleh dengan hasil sedang sampai baik. Selanjutnya, ruang lingkup olefin disurvei secara singkat, dapat dilihat pada slide. Yang berikut dilakukan juga pemeriksaan ruang lingkup turunan indolena-phthaloxyline yang ditunjukkan pada slide ini. Seperti ditunjukkan dalam skema 3A, indolena-phthaloxazolin 4 yang mengandung substituen metil, metoksi, fluoro, dan trifluorometil kompatibel dengan kondisi standar memberikan produk yang sesuai 5A dan G dalam hasil sedang hingga baik. Substrat 4H dan J dengan kiral oxazolin yang masing-masing mengandung gugus I, PR, T, BU, dan BN juga diselidiki dan substrat 4I dengan gugus T, BU pada oxazolin memberikan DR tertinggi dalam reaksi penggandengan dengan metil akrilat. Ketika terbutil akrilat, fenilakrilat, dan etil fenilketon digunakan sebagai reagen penghubung, produk yang diinginkan 5K dan M diperoleh dalam hasil 60-76%. Selanjutnya, untuk mendemonstrasikan kegunaan dari penelitian ini, sintesis skala gram menggunakan substrat 1A dan metil akrilat 2A dilakukan di bawah kondisi standar, menghasilkan produk yang sesuai 3A dalam hasil 78%. Nah, dapat dilihat pada slide gambarnya. Nah, berikut ini adalah skema modifikasi dari 3,3 aksen ligan olefin oxazolin. Nah, dapat dilihat pada gambar di mana posisi 3 dan 3 aksen dari ligan olefin oxazolin kiral aksial 3A dapat dengan mudah dimodifikasi melalui brominasi elektrofilik pada posisi 3 dan selanjutnya olefinasi atau amidasi yang dikatalis RH pada posisi 3 aksen untuk menghasilkan senyawa 6 dan 7 dalam 60% dan 78% hasil masing-masing. Produk brominasi adalah batu loncatan serbaguna untuk elaborasi struktur lebih lanjut pada posisi ketiga. Nah, dari ketiga skema ini dapat disimpulkan bahwa sintesis ligan olefin oxazolin kiral aksial melalui olefinasi CH yang dikatalis palladium, di mana dua ligan diastromer diperoleh dalam prosedur satu langkah. Penelitian ini juga menunjukkan cakupan substrat yang luas dan toleransi gugus fungsi yang baik. Posisi 3 dan 3 aksen dari ligan olefin oxazolin kiral aksial dapat dengan mudah dimodifikasi melalui brominasi elektrofilik pada posisi 3 fragmen indol dan amidasi atau olefinasi yang dikatalis RH pada posisi 3 aksen fragmen arena. Aplikasi lebih lanjut dari ligan ini dalam sintesis asimetris sedang akan dilakukan pada penelitian-penelitian selanjutnya.